Saya hormati Bu Rani, kemudian Bapak Mukhlis, Nur, mungkin nanti akan menyusul ya dengan bapak-bapak yang lain, Pak Ihsan, kemudian Pak Puadi, kemudian tenaga pendidik, nanti ada Kak Balkis ya yang membantu kita selama ini selama kegiatan. Mungkin Pak Puadi kayaknya sudah hadir. Terima kasih Pak Puadi telah hadir. Oke Pak, selamat keluarga. Jadi, Oke. Pak Zul, ya, kirim link ke Pak Fala. siap. Saya kirim. Tunggu kayak tuh. Ya. Ya, siap. Udah Bang, udah di-share tuh Bang. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala keadaan pandemi kita pada hari ini kita masih bisa berkumpul walaupun melalui Google Meet ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti bapak-bapak lain akan muncul, nanti ada Pak Falah mungkin sudah saya share juga untuk linknya. Nah ada ini saya minta nanti satu orang wakilan ya, mungkin si Akira. Halo Akira. Oke, Akira kebetulan ya, nanti dicatat aja poin-poin penting dari rapat kita. Ini rapat kegiatan evaluasi. Jadi ini adalah rapat kegiatan evaluasi yang kegiatan yang telah kita selesaikan kurang lebih hampir 1 bulan lamanya, mulai dari persiapan, mulai dari koordinasi dan konsultasi, kemudian mulai dari menyiapkan materi, kemudian kegiatan itu sendiri, kemudian mengumpulkan tugas-tugas mahasiswa. Nah, pada saat ini kita akan melakukan kegiatan evaluasi kegiatan kita. Nah, adapun nanti mungkin saya minta masukan oleh Bu Rani mungkin, kemudian Pak Puadi dan dosen-dosen yang lain terkait dengan apa sebenarnya langkah ke depan yang dilakukan dengan kegiatan yang dilakukan. Dan yang kita ketahui sebenarnya kegiatan ini adalah kegiatan pertama perdana kita untuk kegiatan ini yang telah kita laksanakan pada tanggal 26 untuk gelombang pertama 26 Agustus dan tanggal 27 Agustus untuk gelombang kedua, dan diikuti kurang lebih hampir 90 peserta dan antusiasmenya luar biasa, dan ini disupport juga oleh Kapolri kita Pak Mukhlis dengan persyaratan ketika mahasiswa skripsi dan sidang skripsi dan seminar proposal harus menunjukkan sertifikat pelatihan. Nah, mungkin dari Bu Rani kira-kira, jadi tadi Bu evaluasi kita sih, saya minta pendapat Bu Rani sebenarnya terkait dengan evaluasi kita, apa sebenarnya langkah-langkah ke depan terkait dengan pelatihan diri kita ke depannya, agar esensi dari pelatihan ini adalah untuk peningkatan kualitas skripsi mahasiswa. Di mana kita ketahui adalah kualitas mahasiswa itu terlihat salah satunya adalah dengan menggunakan penggunaan referensi manajer yang aplikasinya adalah Handbook. Mungkin Bu Rani bisa memberikan tanggapan apa kira-kira informasi ke depan dari kegiatan ini, Bu? Iya, terima kasih waktunya dan kepercayaannya untuk Pak Fauzul. Saya rasa pelatihan atau workshop mengenai referensi manajer ini, terutama untuk pada mahasiswa tingkat akhir ini sangat penting sekali ya, mengingat
terkadang ini banyak sekali saya membaca atau saya mengkoreksi tugas akhir dari mahasiswa ini, kadang mereka kelupaan menyertakan referensi yang dia tulis di entah di bab 1, bab 2, kemudian di daftar pustaka yang akhir ini kan seringkali begitu. Sementara lupa gitu kan, yang di depan ada ternyata saya cek di daftar pustakanya nggak ada. Ya ini kan kadang kalau bagi saya pribadi sih ini sangat menjengkelkan kalau saya ya kan, karena di awal itu ada disebut kemudian terakhirnya nggak ada disebut. Nah dengan bantuan referensi manager ini sebenarnya sangat penting sekali gitu kan, karena ketika kita sebut di awal maka ketika semua semua jurnal atau referensi yang disertakan itu secara otomatis akan masuk, bibliografinya akan langsung record kan di referensi manager. Nah cuman referensi manager ini ya menurut saya kan gampang-gampang susah ya. Ada kalanya sih pelatihan semacam ini mungkin tidak hanya sebatas kepada pemenuhan tugas sebagai untuk mengukur kewajiban laksar misalkan gitu, tapi saya rasa untuk pelatihan referensi manager ini sangat bebas sekali, bisa di-share lain waktu, baik secara individu per individu atau individu per kelompok atau dalam satu kelas misalkan begitu. Dan itu bisa dilakukan berulang-ulang karena untuk menekankan arti pentingnya sebuah etika dalam penulisan tugas akhir ataupun sebuah tulisan ilmiah ya kan, karena menurut saya seberapa jauh kualitas dari sebuah tulisan itu akan tergantung kepada referensi yang mereka baca atau referensi yang akan kita baca di sini. Nah ada baiknya juga untuk yang kedua mungkin terkadang referensi manager ini terutama Mendeley ini saya lihat sudah banyak, mungkin ini ada yang sudah terintegrasi dengan pedoman-pedoman penulisan seperti yang dari Unimal sertakan atau dari Unimal berikan. Cuman terkadang ada juga yang berbeda. Nah mungkin ini perlu integrasi antara pihak penulis ya kan dengan dengan pedoman yang ada. Nah ini yang mungkin agak membutuhkan waktu yang bisa cukup lama juga, karena saya dengar juga kemarin pas waktu pertemuan antar dosen juga referensi manajer Mendeley ini sebenarnya sudah dipertimbangkan untuk menjadi salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk dalam suatu pedoman skripsi penulisan tugas akhir. Cuman mungkin implementasinya yang masih perlu banyak perbaikan ke depannya. Cuman kalau memang bisa seperti itu sangat luar biasa sekali kalau menurut saya kan, karena mahasiswa nggak payah menghafal lagi gitu kan, saya kemarin nulis di depan di pendahuluan nulis ini ternyata lupa saya sertakan di daftar pustaka, sudah tidak ada begitu lagi ya kan, langsung otomatis dia muncul, tinggal copy paste, tinggal letakkan di bab yang dia inginkan saja begitu. Jadi nggak perlu kita kalau misalkan sebagai dosen pembimbing atau dosen yang mengkoreksi tugas akhir ini nggak perlu khawatir gitu kan, satu-satu ada terlewat ini dia tulis gitu kan. Nah ini sangat mengganggu kalau bagi saya gitu kan. Nah itu saja kalau dari saya, menurut saya itu aja. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Fauzul, nanti mungkin kalau ada tambahan dan ada yang salah-salah kata saya mungkin bisa dikoreksi. Ya. Baik, terima kasih Bu. Nggak ada yang salah Bu, semua benar Bu pengataan dari Bu Rani. Karena ya, kalau di Surabaya itu Pulau Jawa ini luar biasa ya, peningkatan dari penelitian di sana ya kan. Jadi kita perlu banyak belajar juga sebenarnya dari Bu Rani. Memang ketika kita melakukan FGD mungkin permasalahan muncul memang sering seperti itu Bu. Ketika mahasiswa kurang paham terkait dengan referensi manajer, dan tidak adanya satu terintegrasi antara dosen dan mahasiswa juga. Nah mudah-mudahan nanti ketika output selesai dari kegiatan ini, secara langsung saya melihat sebenarnya mahasiswa tersebut sudah bagus untuk mengaplikasikan dari aplikasi Mendeley, walaupun sebenarnya belum sepenuhnya, karena memang aplikasi Mendeley ini powerful sekali, banyak fitur-fitur yang
yang sudah bisa kita manfaatkan. Tapi karena keterbatasan waktu, kemudian kesulitannya keadaan kita pada saat ini, jadi mungkin ada keterbatasan. Mungkin kedepannya ini akan kita diskusikan dengan Pak Mulis juga, nanti kedepannya bakalan secara kontinu akan kita lanjutkan aktivitas seperti ini. Oke, terima kasih Bu Rani pendapatnya. Ya, selamat datang Pak Ihsan di rapat kegiatan evaluasi kegiatan. Sorry Iya, telat. nggak apa-apa, Stan. Biasa. Dari jalan tadi apa? Ya, Di jalan. ya. Lanjut. Oke, mungkin ini pendapat dari ada mungkin masukan-masukan ke depannya untuk kegiatan kita yang serupa mungkin ke depannya dari Pak Fuadi mungkin, Pak Fuadi. Halo Pak Fuadi. Atau Pak Falah dulu, mungkin ada masukannya Pak Falah, Pak Falahuddin, ini guru kita nih, guru di ekonomi syariah. Halo Pak Falah. Ya, mungkin masukan-masukannya Pak, kegiatan kita yang telah kita laksanakan Pak di tanggal 26 sampai tanggal 27 Pak. Ini kesibukan beliau ini dalam akreditasi sempat-sempatnya ya rapat luar biasa. Ya, ini pelatihan yang kemarin kan? Iya, siapa? Jadi kita pengen minta masukan-masukan untuk kedepannya seperti apa lagi gitu. Oh, ya kalau ada waktu buat lagi biar lebih masif apanya sebaran pengetahuannya kan? Dan mungkin juga nanti bisa kita buat dengan topik yang lain, tapi reference manager itu kan juga penting ya. Kita juga tahu yang di mana tuh di buku panduan kita tuh sudah mewajibkan semua mahasiswa menggunakan itu, dan secara global pun, secara nasional dan secara global pun penelitian sudah wajib menggunakan itu. Itu juga nanti akan memudahkan kita untuk peningkatan citasi dari dosen sendiri. Jadi kalau saya saran yang kemarin ya mudah-mudahan itu efektif dan mahasiswa yang mengikutinya juga mengikuti sepenuh hati, tidak hanya karena daring itu tadi kan yang jadi kendala kita. Saya pikir itu cuman ke depannya kayaknya lebih baik kalau kita buat post test. Nah, jadi kita tahu kalaupun ada batch kedua, kita akan berangkat dari hasil evaluasi batch pertama berdasarkan post test. Jadi materinya mungkin akan ditingkatkan menjadi level intermediate atau penekanan di topik-topik tertentu yang dimana hasil post testnya itu para peserta memiliki nilai yang kurang. Tentang topik yang mana, subtopik yang mana, mahasiswanya atau peserta pelatihannya merespon post test itu yang minim. Nah di situ di batch yang kedua kita bukan batch namanya, itu pelatihan tahap keduanya itu yang kita tekankan. Atau bisa juga batch yang kedua tapi dengan topik penekanan topik di itu tadi hasil post test itu. Kira-kira gitu Pak Fauzi. Siap Pak. Terima kasih. Jadi menurutnya dapat kedepannya kita akan melakukan kegiatan katakanlah itu angkatan pertama atau angkatan kedua atau batch kedua atau sebagainya. Tapi yang intinya adalah adanya peningkatan dari kegiatan Ya. Bukan hanya yang untuk memanajer mengorganisir referensi kita, tapi tentunya juga bisa buat baca juga, di mana kita bisa baca buku dengan referensi ini. Tapi mungkin tadi kendalanya adalah terkait dengan keadaan kita yang seperti ini. Mudah-mudahan tahun depan atau kedepannya lagi kita akan tingkatkan lagi kualitas dari pelatihan kita. Siap Pak Fauzi. Selamat. Ya Pak, terima kasih banyak Pak masukannya. Sama-sama Pak. Mungkin dari Pak Fuadi mungkin Pak.
Ini juga ini luar biasa ini, penulis buku nih, penulis buku. Dan silakan Pak Puadi, ada masukan-masukan Pak Puadi? Halo Pak Puadi, ini telah mencetak sekitar 5 buku ini. Pak Fozul, Ya. saya sebentar lagi ya. Lagi ada kegiatan nih. 15 menit. Siap, Pak Puadi. Ya, dirikan ke yang lain dulu. Oke, thank you. Mungkin dari Pak Ihsan dulu Pak, ada kira-kira Pak masukan dan saran-saran ke depan kegiatan kita Pak? Sejauh yang saya lihat sih sudah bagus ya kan. Paling untuk evaluasi tugas para peserta saja nantinya, supaya mungkin saya nggak ngikutin perkembangan dari pertama tadi ya rapatnya, jadi kurang tahu juga progresnya. Gini, maksud saya gimana kira-kira kalau misalnya dari hasil evaluasi Pak Fozul tentang pemberian tugas kepada para peserta, khususnya kepada adik-adik mahasiswa. Paling Pak. Capaiannya sampai apa tidak? Secara kalau kita melihat maksud dan tujuan syarat dari mahasiswa untuk menggunakan Mendeley, mereka bisa Pak. Cuma hanya saja ada sebenarnya aplikasi Mendeley ini powerful, banyak berguna ke fungsi dan manfaatnya. Mahasiswa belum sampai ke tahap sana Pak. Contoh misalnya mereka itu sebenarnya bisa menyimpan referensi-referensi jurnal-jurnal, baik jurnal internasional, jurnal nasional, Index kuartal 1 sampai kuartal 4, Sinta 1 sampai 4 bisa dimasukin ke namanya ke Mendeley. Cuma tahapan ke sana belum sampai ke sana, mereka hanya bisa mendownload jurnal, kemudian memasukkannya ke referensi tulisan mereka, kemudian merubah data, kemudian mereka merubah metadata, kemudian buku-buku pun banyak sebenarnya buku-buku yang belum online mereka kutip, tapi secara nggak langsung esensi dari syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penulisan skripsi yang tertuang dalam buku panduan kita itu sebenarnya sudah bisa mengcover untuk buku panduan kita. Gitu sih Pak untuk evaluasi saya terkait dengan tulisan skripsi mahasiswa. At least untuk 90 mahasiswa mungkin Pak Ihsan dan Pak Fala, Pak Puadi mungkin nanti ke depannya mungkin nggak terlalu sulit untuk mengorganisir daftar pustaka mereka, lebih gampang nanti Pak. Oke, kalau kayak gitu berarti memang sudah bisa kita kasih SPPT lah. Apa itu namanya? Apa itu Pak? Ini Pak Ihsan senior saya. Sertifikat untuk udah kelar laksarnya. Iya, alhamdulillah. Tinggal bela negara saja itu. Jadi memang nggak diragukan lagi Pak Bojo. Oh jangan itulah. Jadi memang kedepannya nanti gini Pak Ihsan, nanti sama bapak-bapak ibu dan sekalian sebenarnya kita nanti diskusi juga sih. Sebenarnya Mendeley itu sebenarnya banyak manfaat gitu kan. Tapi kita bisa diskusi lah. Saya bilang sih diskusi lah, bukan pelatihan lah ya. Jadi diskusi terkait kayak mana sebenarnya Mendeley powerful seperti apa. Mungkin kita bisa diskusi. Ini saya lihat. Ya, kami juga sangat mengharapkan kehadiran Pak Fozul nih di saat-saat seperti ini di Prodi. Iya. Pak Fozul diberikan kemudahan, kesehatan supaya bisa berangkat ke Loksmawe tercinta. Siap, tentunya dengan protokol kesehatan COVID Pak ya. Nanti saya rapid test dulu dan swab test dulu nanti. Oke, kira-kira Pak Puadi dia live tadi ya. Karena di sini sudah masuk waktu asar saya kira ya. Karena ini kan selatan ya. Ya, selatan. Sana kan utara, lebih duluan di sini jadinya. Saya kira karena nanti mungkin dari Pak Puadi nanti saya minta testimoni aja nanti melalui WA ya. Kira-kira masukannya seperti apa terkait dengan kegiatan kita hari ini. Nanti mungkin adik-adik mahasiswa Anggi, Putratul, kemudian Akira, setelah kegiatan ini berlangsung, kegiatan evaluasi ini berlangsung, setelah asar kita rapat lagi ya. Saya kira cukup
di sini untuk pertemuan kegiatan evaluasi kita. Masukan-masukan dan saran-saran dan kritik-kritik dari Bapak Ibu sekalian sangat bermanfaat untuk saya dan untuk prodi juga, stakeholder juga ke depannya, agar peningkatan mahasiswa kita juga lebih meningkat, kemudian institusi kita juga meningkat ke depannya tentunya. Dan di akhirnya adalah meningkatkan kecerdasan bangsa yang cerdas. Oke, saya kira cukup ini ya, Bu Rani, karena Bu Rani katanya mau pergi nih, ada kegiatan lain ini kan. Pak Pala, Pak Isan. Iya, Pak. Iya. Mungkin cukup dari sini, Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Fauzul ya. Iya.